Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Arif Hasan di channelnya Muhammad Arif Hasan. Senang berjumpa kembali. Nah, dalam beberapa seri tutorial ke depan, saya akan membuat sebuah tutorial mengenai dasar PHP. Kaitannya nanti kita akan belajar PHP ini dari step by step awal ya. Nah, di video tutorial saya sebelumnya, saya sudah langsung ke project. Cuma saya akan coba mundur dulu. Di seri ini saya akan buat step by step dari pemrograman PHP itu sendiri. Nah, kita akan mulai dari dasar ya. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Nah, ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang server side. Nah, jadi script ini berjalan di eksekusi di sisi server. Berarti kalau balikan dari server, kita butuh klien ya. Nah, untuk di sisi klien nanti tidak akan lepas dari namanya HTML, CSS. Jadi boleh kita simpulkan PHP HTML CSS ini bahasa pemrograman yang sifatnya client server. Nah, untuk tampilan di sisi kliennya kita tadi kenal HTML dan CSS. Untuk di servernya kita kenal nanti adanya PHP. Kenapa butuh PHP? Nah, pada dasarnya bahasa pemrograman PHP ini adalah bahasa pemrograman yang sifatnya open source. Nah, banyak yang menggunakan bahasa pemrograman ini. Sebut saja seperti webkompas.com gitu ya, detik.com, atau kita kenal nanti dengan istilahnya ada WordPress. Nah, itu dasarnya dibuat pakai PHP. Karena pada dasarnya PHP ini gampang untuk dipelajari, sintaksnya sederhana dan mudah untuk digunakan. Seperti yang saya bilang bahwasanya di awal tadi, bahwasanya script PHP ini dijalankan di sisi server. Jadi kalau seandainya ada tampilan sebuah web, kita klik kanan nanti, klik kanan browsernya, kita klik kanan lihat view page source-nya, nah kita tidak akan menemukan di situ script PHP. Nah, PHP itu jalannya di server. Nah, untuk menampilkan kembali di sisi klien, dia nanti ditranslasi lagi dalam bentuk HTML atau CSS. Nah, sekarang bagaimana dengan apa itu file PHP? Seperti yang saya bilang tadi bahwasanya file PHP itu bisa berisi tentang teks, bisa berisi tentang HTML, bisa CSS, JavaScript, dan kode PHP itu sendiri. Nah, jadi dia bisa dikombinasikan, bisa digabungkan menjadi satu. Nah, kalau HTML untuk tampilan ya, kalau CSS kita mengatur tata letaknya, JavaScript ini lebih cenderung ke membuatnya lebih dinamis ya. Nanti ada seperti kayak tombol perintah gitu ya, ada button seperti itu. Nah, itu di JavaScript. Atau JavaScript bisa kita gunakan juga untuk memvalidasi seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya formnya terisi kosong, maka kita validasi dulu pakai JavaScript. Berbicara algoritmanya, nanti kita kalau ingin melakukan proses penghitungan, kita ingin melakukan proses penambahan, pengurangan, atau kita melakukan percabangan, ya pokoknya apapun bentuk algoritmanya, nah kita gunakan bahasa pemrograman PHP. Seperti yang saya bilang tadi bahwasanya kode PHP ini dijalankan server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagaimana HTML biasa. Nah, umumnya PHP ini punya ekstensi belakangnya PHP atau yang disebut dengan juga .php ya. Bisa nggak disimpan dalam bentuk HTML? Boleh ya. Jadi nanti kita bisa simpan .html, di dalamnya ada PHP, boleh. Nah, kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh file PHP? Pada dasarnya adalah PHP ini bisa menghasilkan konten halaman yang dinamis. Nah, jadi bayangkan kalau ribetnya kalau kita bikin sebuah web pakai HTML. Nah, kita sudah bikin coding gitu, tampilan gambar. Suatu saat kita ingin merubah tampilannya. Secara otomatis, apa yang kita lakukan? Kita harus merombak ulang coding yang kita buat sebelumnya. Nah, tapi kalau seandainya dengan PHP, ya kita sudah difasilitasi dengan database ya. Nah, jadi kalau ada perubahan konten, nanti kita bisa eksekusi, kita edit dari PHP yang langsung terkoneksi ke database-nya. Nah, jadi tampilannya bisa berubah-ubah. Misalnya contoh sebuah sistem informasi tentang akademik. Nah, kita bisa tampilkan nilai semester ini, nilai semester sebelumnya, seperti itu. Kita bisa menampilkan seluruh daftar KRS yang setelah kita ambil. Nah,
Seperti yang saya jelaskan tadi tentang JavaScript ya. Jadi PHP itu kita bisa nanti mengumpulkan data melalui formulir. Nah, seperti itu ya, kita tangkap dari nilai dari formnya. Nah, kemudian PHP juga bisa mengirim dan menerima cookies. Nah, kaitannya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita ingin mengakses halaman Facebook misalnya. Setelah kita berhasil login, kita berseluncur di Facebook. Nah, tahunya kita lupa mengelogoutnya ya. Kita lupa mengelogoutnya, dan di kemudian waktu kita buka lagi browser tersebut. Nah, kita buka Facebooknya. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak mesti harus masuk lagi via form login yang disediakan oleh Facebook. Nah, ini bahwasanya data yang login kita simpankan tadi, yang kita entrykan tadi, sudah tersimpan melalui cookies-nya. Nah, kelebihan lagi adalah PHP ini bisa menambah dan menghapus mengubah data dalam database Anda. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya ada data KRS, ada data-data akademik gitu ya, yang datanya bisa berubah-ubah gitu ya. Ada data klinik, nah kita bisa bikin seperti itu. Atau contohnya portal berita yang bisa kita edit dan kita tambah gitu ya. Dan keunggulannya lagi bahwasanya PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna. Saya bilang tadi di awal, kita ingin login Facebook gitu ya, atau ingin login pakai sistem informasi akademik. Nanti ada beberapa level di situ, ada level admin, ada level pengguna, ada level mahasiswa, seperti itu ya. Nah, dan terakhir PHP dapat menenkripsi data. Nah, ini supporting untuk menenkripsi data. Jadi contoh misalnya kita bisa gunakan algoritma MD5 misalnya nanti. MD5 itu kita gunakan untuk menenkripsi password kita. Bagaimana password kita supaya tidak bisa gampang diketahui. Nanti ada proses enkripsi namanya. Nah, jadi kita enkripsi pakai MD5. Itu sudah supporting di PHP. Kemudian kenapa kok kita butuh lagi PHP? Jadi PHP ini berjalan di berbagai macam platform. Nah, jadi tidak dibatasi dalam satu platform saja. Kita bisa gunakan Windows, kita bisa gunakan Linux, Unix, Mac OS, dan lain sebagainya. Itu bisa eksekusi pemrograman PHP. Nah, kemudian PHP itu juga kompatibel dengan semua server yang digunakan saat ini. Nah, seperti ada Apache, ada IIS gitu ya. Nah, ini server-server yang sekarang ini sudah kompatibel dengan kebutuhan PHP itu sendiri. Nah, PHP bisa mendukung berbagai macam database ya. Seperti tidak hanya MySQL ya, karena orang paling banyak terkenal kalau PHP pasti temannya dengan MySQL. Tidak hanya seperti itu, PHP juga bisa terhubung dengan nanti Oracle gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang bahwasanya PHP ini mudah dipelajari dan dijalankan secara efisien di sisi server. Buktinya apa? Nanti kita akan coba pelajari ini step by step. Ya, saya akan di akhir pertemuan nanti juga saya akan tambahkan kasusnya ya, di kasusnya. Nah, kenapa juga PHP? Yang penting seperti ini. Nah, PHP ini banyak digunakan oleh website-website atau produk-produk yang saat sekarang ini sangat populer ya. Seperti di sosial media, Facebook dan Dik itu ternyata dibuat pakai PHP. Nah, WordPress dan Joomla, nah itu juga dibikin pakai PHP. Nanti ada Drupal di situ ya. Drupal itu bagian dari blog dan CMS juga. Itu juga dibuat pakai PHP. Nah, ada e-commerce seperti PrestaShop, OpenCart, Magneto gitu ya. Itu dibikin pakai PHP juga. Nah, seperti Yahoo, Wikipedia, itu juga dibuat pakai PHP. Jadi PHP ini supporting ya, banyak yang menggunakannya. Tentunya kita harus pahami juga siapa sih penemu dari PHP ini. Saya akan cerita dulu sedikit ya. Penemunya ini adalah Rasmus Rudolph tahun 1995. Nah, pada awalnya Rasmus Rudolph ini membuat sebuah PHP itu dengan namanya Form Interpreted ya. Form Interpreted. Nah, waktu itu dia bikin dan banyak yang suka. Nah, sehingga karena banyak yang tersuka, akhirnya si Rasmus Rudolph akhirnya membuka open source ya.
Jadi dia merilis yang seversi yang open source-nya yang dinamakan dengan PHP FI tahun sekitar 95 enggak salah ya. Nah, ini open source. Nah, akhirnya PHP berkembang di situ, banyak yang mengembangkan. Akhirnya pada tahun 1997 ada sebuah perusahaan namanya Zen. Nah, Zen ini akhirnya mengambil PHP ini, ya akhirnya menulis ulang interpreter PHP yang menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Jadi interpreter itu adalah bagaimana bahasa pemrograman itu bisa dibaca di sistem operasi ya. Nah, jadi dia kembangkan yang PHP versi 1 dari versi Zen. Kemudian tahun 98 dikembangkan lagi versi 3, 99 dikembangkan versi 4, dan terakhir 2004 dikembangkan versi 5. Nah, sekarang sudah ada versi yang PHP 7 ya. Nah, nanti silahkan dicek saja apa perbedaannya nanti antara versi 7 dengan versi 5. Itu dari materi pengawal dari saya mengenai PHP. Tentu rekan-rekan semua banyak yang tidak bersabar untuk mempelajari bahasa pemrograman yang satu ini. Nah, kita akan belajar ini step by step dari PHP itu sendiri. Silahkan saja cek di video saya berikutnya. Nah, saya rasa itu cukup pertemuan kita. See you, bye.